kreatif, salah satunya film 5 cm, tahu? Teman-teman gue semenjak nonton film itu banyak yang terinspirasi buat gabung ke pecinta alam. Tapi alasannya biar dibilang keren doang. Dikit-dikit naik gunung, dikit-dikit naik gunung. Padahal kalau gue pikir-pikir, apa sih kerennya naik gunung? Tukang bubur aja naik haji. Harusnya kalau pengen dibilang keren gak usah gabung pecinta alam, tapi gabung aja komunitas tukang bubur. Tapi yang mencintai alam. Ya. Jadi dagangnya gak di perumahan, pegunungan. Dagangnya gak bawa gerobak, tas keril. Pas udah nyampe puncak nih, yang lain nancepin bendera, lu nancepin X banner. Sedia bubur ayam, tidak terima pesan antar, nanjaknya pegel bray, dengkul kopong, terus aja tuh sampai bawah tuh. Gue seneng nonton film Indonesia gitu karena gue nggak suka film luar negeri. Adegan di film luar negeri tuh banyak yang nggak relate sama kehidupan gue di sini gitu. Misalnya kayak film Alien. Di luar negeri alien keren gitu, datang ke bumi dikejar-kejar FBI, perang antar galaksi, keren. Coba kalau mainnya di kampung gua di Bogor, kejadiannya nggak gitu tuh. Ada UFO nih, bawa alien, turun di Bogor, yang ngejar bukan FBI, supir angkot. Udah gitu ngejarnya sambil marah-marah lagi. Transportasi online apa lagi nih? Plat nomor nggak ada, spion nggak ada, Pak polisi tilang dong, gitu. Cuman ya budaya nonton film zaman sekarang tuh bergeser gitu. Kalau dulu nonton film harus di bioskop, sekarang di mana aja bisa. Gua kalau ke Jakarta sering banget lihat ada orang nonton film tuh di kereta. Lihat ya, sambil berdiri main HP pakai headset. Kadang kalau filmnya lucu suka ketawa-tawa sendiri. Lagi nonton Warkop Reborn. Om Indro jadi minion. Tapi di sini ada yang suka nonton film di kereta. Gua kasih tahu itu bahaya ya. Karena bikin lu jadi hilang fokus gitu. Karena gue pernah nih naik kereta dari stasiun Bogor. Terus ada cewek naik juga dari stasiun Bogor. Cewek ini nonton film di kereta fokus banget. Saking fokusnya dia sampai nggak sadar gitu, stasiun Depok lewat, stasiun Manggarai lewat. Akhirnya dia turun di Bogor lagi. Kan kasihan ya, gara-gara nonton film jadi balik lagi ke Bogor. Tapi yang lebih kasihan gua, gara-gara nontonin dia nonton, gue jadi ikut balik ke Bogor. Jadi di Bogor tuh kita berdua bengong aja, selingak celinguk. Gue tatap mata dia, dia nanya sama gue, deja vu ya? Iya. Gue sih jujur aja udah jarang nonton film di bioskop gitu karena nggak asik. Banyak orang ciuman. Udah gitu ciumannya berisik lagi. Amatir. Ya maksudnya hargai sesama penonton lah. Kalau emang lu datang ke bioskop buat ciuman terserah, cuman jangan berisik. Di silent kek. Atau minimal pakai mode getar gitu. Jadi pas ciuman, Terima kasih, gue Ridwan, selamat malam semuanya. Keluarga ya, sekedar informasi aja, tahun depan tuh gue pengen nikah. Gak tahu sama siapa. Ya pengen aja dulu gitu. Karena gue tuh ngiri gitu sama teman-teman gue yang udah pada punya keluarga baru, yang punya istri, kayaknya tuh enak gitu ya. Halal. Ya. Mau tidur nggak takut digerebek ya kan? Enak gitu. Apalagi yang udah punya anak kecil gitu, tiap datang ke rumah ada yang bisa dimainin tuh enak gitu. Pulang kerja capek ketemu anak, kutuk. Waduh, mata genitnya mana? Pinter. Muah. Anaknya capek main sama istrinya kan. Kutuk. Mata genitnya mana?
Pinter. Istrinya capek, main apa pembantunya gitu ya. Main catur. Ngeres aja lu. Tapi pas main sekak, utuk. Mata gede mana? Pinter. Enak gitu maksudnya. Pulang ke rumah ada yang bisa dimainin lah. Gua anak kosan pulang ke rumah ketemunya dispenser. Ya. Mau main sama apa coba, sama galon. Utuk banjir. Gue tuh pengen nikah karena gue udah bosen lah pacaran. Haram. Lagian naluri playboy gue tuh udah gue turunin ke adek gue gitu. Adek gue sekarang pacarnya banyak. Cuman pacarnya sembarangan. Kayak buang sampah tau gak? Ya jadi di mana aja tuh jadi gitu. Di pinggir jalan pacaran, di pinggir danau pacaran. Bahkan gue pernah lihat adek gue pacaran di pinggir orang pacaran. Ngumpul. Tuh ngapain lu kerja kelompok? Ya gue sih bukan ngelarang dia pacaran gitu, cuman kalau bisa jangan di tempat umum, apalagi kalau tujuannya pengen mesum. Kan itu kan dilihat banyak orang dan jadi keresahan ya kan? Kalau yang mau pacaran tempat umum ya udah cari tempat umum yang nggak bisa dilihat sama orang, misalnya WC umum. Enak ada pintunya gitu. Tapi ya gue ngomong kayak gini bukan berarti gue orang bener, enggak. Gue juga dulu suka pacaran tempat umum, cuma milih-milih. Asal tau aja nih tempat umum yang sering gue pakai pacaran tuh biasanya di dalam angkot. Karena enak, tempatnya strategis. Kalau angkotnya lagi sepi, gue sama pacar gue bisa bebas ngapain aja. Kita bisa tatap-tatapan, pegangan tangan, pelukan, ciuman, tukeran daleman, bebas. Tapi ya gue di keluarga tuh paling deket sama bokap gue CS banget sama dia. Udah temenan dari kecil gue. Kenapa ada masalah? Buat yang gak tahu ya, bokap gue tuh hobi banget koleksi ikan. Dulu di rumah kami ada ikan arwana. Gue kasih nama Tukul. Jadi tiap gue panggil Tukul arwana, ikannya nyaut. Ea. Tapi ya itu dulu, sekarang si Tukul udah gak ada. Udah digoreng. Karena nyebelin itu, dia tuh gak pernah betah, dia taruh di akuarium gitu. Tiap gue taruh akuarium, dia balik lagi ke laptop, taruh akuarium, balik lagi. Elah, goreng. Terima kasih. Aduh. Banyak yang nanti pada mudik. Ya, Mas, baju putih mudik. Di sampingnya mudik. Yang belakang sabar ya, depan lu ya. Mudik. Terus gua nggak mudik gua tuh tahu info mudik cuma dari TV gitu. Dan yang gua lihat orang-orang tuh yang pada berangkat mudik, khususnya kendaraan roda 2, banyak yang kesan memaksa gitu. Kayak gua pernah lihat ada orang tuh mau mudik goncengannya bertiga, itu kan aduh. Yang bikin kesel tuh kalau misalnya ada orang tua gitu, bapak-bapak, di belakangnya ada ibunya, terus tengahnya ada anak kecil. Pernah lihat gak? Anak kecilnya tuh berdiri ya. Entah kenapa selalu berdiri, gak pernah duduk gitu. Gue curiga jangan-jangan karena gak ikut patungan bensin. Wah elah. Dere. Manja banget. Tapi ya meskipun gue gak mudik, tapi gue ngerasain efek dari mudik. Salah satunya di jalan raya gitu. Kalau lagi nggak musim mudik tuh ya kampung gue sama kayak Jakarta, macet. Dan macetnya tuh bikin kesel gitu. Bikin gue hafal nama-nama mobil mewah yang gak mampu gue beli, kan kesel ya. Kesel loh itu. Kalau lagi mudik itu jalan tuh sepi gitu. Gue kalau lagi naik motor tuh bisa ngebut-ngebut aja. Cuman ternyata sesepi-sepinya jalan masih ada aja orang yang ngeselin. Kayak waktu itu gue lagi ngebut-ngebutnya jalan nih, terus ada bocah kecil nyebrang sembarangan. Ngeselinnya pas posisi dia sama motor gue udah deket, dia bukan yang ngindar, malah diri di tengah terus natap mata gue, ngajak ribut. Udah gitu tatapannya bukan tatapan biasa, tapi tatapan meremehkan gitu, tau gak sih? Jadi pas dia natap gue, alisnya tuh gak kompak, yang satu naik, yang satu enggak. Gue gak tahu kenapa yang satu gak naik, mungkin rapotnya merah ya. Gak tahu. Jadi pas dia lagi jalan nih, ada gue, dia bukan yang ngindar malah. Itu kalau di sinetron mungkin udah ada voice overnya ya. Suara hatinya kedengeran gitu. Jadi pas dia lagi jalan, lu mau nabrak gua nggak takut. Kata bokap gua ini kan punya kekuatan gerhana.
Dan saat ini bakal gue jajal kekuatan itu. Brak, ketabrak. Ya habis posisi kita udah deket, dia dialog sepanjang itu, ketabrak lah. Cuma sebagai orang yang ngerasa bertanggung jawab, akhirnya waktu itu gue bawa dia ke rumah sakit. Di rumah sakit pas bokapnya datang ngejenguk, gue kira gue bakal diomelin, gak taunya enggak, bocahnya yang diomelin. Bokapnya di luar nenteng-nenteng sapu, ngomel-ngomel ke anaknya. Udah gue bilangin jangan main di jalan, masih aja main di jalan, dasar bandel lu, Mastur. Namanya Mastur ya, Mastur. Udah gue bilangin jangan main di jalan, masih aja main di jalan lu, gak ikut lebaran kan lu. Abis diomelin bukannya dia malah ngeluh gitu. Pah, katanya aku punya kekuatan gerhana. Mana? Kok aku coba nggak bisa? Bapaknya malah makin marah. Iya lo yang punya kekuatan gerhana, tapi gerhana bulan, ngapain coba siang-siang, Mastur? Terus gue sama dokter di pojok, dok gila ya? Iya, tinggal yuk, tinggal aja. Cuma itu kejadian lama gitu, beberapa tahun yang lalu. Kemarin-kemarin juga gue sempat ketemu lagi tuh sama si Mastur di jalan, pulang taraweh. Cuma sekarang dia udah gede, udah bener gitu. Dia kalau jalan tuh nggak sembarangan lagi, nengok kanan kiri dulu baru nyebrang. Cuma gara-gara abis tabrakan sama gue, otaknya geser kali ya. Jadi kalau kita tuh nyebrang, tangannya kan biasa gini ya, supaya kendaraan kita di depan tuh pada berhenti. Kalau si Mastur enggak, dia tangannya nggak gini, tapi gini. Manggil. Itu mungkin dalam hatinya, ayo tabrak gua udah kuat. Ini udah malam, no ada bulan. Ayo. Terima kasih, gue Ridwan, selamat malam. Sekali lagi tepuk tangan.